Ini adalah cerita tentang pemuda miskin yang mendadak kaya raya setelah tak sengaja menemukan burung perkutut putih. Di sebuah kampung kecil bernama Wonosari, terletak di lereng pegunungan yang jarang dijamah modernitas, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Usianya baru 21 tahun, namun hidup telah menempanya lebih keras daripada teman-teman seusianya. Raka adalah anak yatim piatu. Ibunya meninggal saat ia berusia 8 tahun karena penyakit paru-paru, sedangkan ayahnya meninggal ketika Raka masih duduk di bangku SMP akibat kecelakaan di jalanan kampung yang licin seusai hujan deras. Sejak itu, Raka tinggal sendirian di sebuah gubuk reot peninggalan orang tuanya. Rumah itu terletak di pinggir desa, nyaris tersembunyi oleh pohon-pohon bambu liar. Atapnya bocor, dindingnya miring, dan lantainya tanah liat yang sering becek bila hujan turun. Ia hidup dari hasil bekerja serabutan, kadang ikut panen milik tetangga, kadang memungut kayu bakar untuk dijual ke pasar. Jika beruntung, ia bisa mendapat sepiring nasi dan lauk sederhana. Namun bila sepi, ia hanya minum air sumur dan menahan lapar. Warga desa mengenalnya sebagai anak baik dan penurut, tetapi tak banyak yang benar-benar peduli padanya. Beberapa ibu rumah tangga sering bergosip tentangnya di warung, menyebutnya anak miskin yang hidup dari belas kasihan atau pemuda lugu yang takkan pernah jadi siapa-siapa. Namun Raka tak pernah marah. Ia hanya tersenyum pahit dan melanjutkan hidup. Meski tubuhnya kurus dan pakaiannya lusuh, Raka menyimpan hati yang hangat. Ia sering membantu tetangga tanpa diminta, mengangkat air untuk nenek tua yang tak kuat berjalan, membersihkan parit desa saat hujan, atau membantu anak-anak menyeberang sungai kecil saat pulang sekolah. Ia tak pernah meminta imbalan. Kalau bisa membantu orang, ia bantu saja, begitu prinsip hidupnya. Namun di balik ketegarannya, Raka sering menangis diam-diam di malam hari. Ia merasa hidupnya hampa. Tak ada keluarga, tak ada tujuan. Ia merasa seperti benalu di dunia ini. Mimpi untuk menjadi seseorang yang berguna perlahan-lahan padam, terkubur di bawah tumpukan kenyataan pahit. Apalagi di usia yang semakin dewasa, ia sering merasa malu saat melihat teman-teman lamanya sudah bekerja di kota, atau menikah dan memiliki keluarga. Suatu sore, ketika langit memerah di telan senja, perut Raka kembali keroncongan. Sudah 2 hari ia hanya makan ubi rebus. Tak ada lagi yang bisa dijual di rumah, tak ada yang bisa dipinjam. Ia duduk termenung di depan rumahnya yang nyaris runtuh, menatap langit seolah berharap hujan akan menurunkan sebutir nasi. Tapi tentu saja, harapan itu hanyalah mimpi konyol. Dalam hati ia berdoa lirih, "Tuhan, kalau memang masih ada harapan untukku, tolong tunjukkan jalan. Aku tak minta kaya, hanya ingin hidup yang layak. Kalau memang aku harus menderita selamanya, setidaknya berikan aku kekuatan untuk terus bertahan." Sore itu, udara terasa ganjil. Angin bertiup lantapi membawa bau tanah yang lebih harum dari biasanya. Raka melihat sekeliling. Daun-daun bambu bergoyang pelan seperti melambai padanya. Suara burung pun terdengar lebih jernih, seperti alunan musik lembut yang menenangkan jiwa. Entah kenapa, hatinya tergerak untuk masuk ke dalam hutan bambu yang berada di belakang rumah. Hutan itu biasanya ia hindari karena gelap dan penuh ular kecil, tapi hari itu, ada sesuatu yang menariknya ke sana. Dengan membawa cangkul kecil dan karung goni, Raka berjalan menembus semak-semak. Ia berniat mencari kayu bakar kering untuk dijual besok pagi. Langkah kakinya pelan dan hati-hati, menyusuri jalan setapak yang mulai ditutupi rerumputan. Hutan bambu itu sunyi, hanya diisi oleh suara desiran angin dan gelegar bambu tua yang saling bersentuhan. Di tengah perjalanan, Raka berhenti. Ia mendengar suara,
suara kicauan burung yang sangat merdu, berbeda dari suara burung lain yang pernah ia dengar. Suara itu begitu jernih, menggetarkan dada, dan terasa seperti memanggil. Ia mengikuti suara itu, menembus lebih dalam ke dalam hutan, hingga tiba di sebuah batang bambu kuning besar yang tumbuh menyendiri di tengah rumpun bambu hijau lainnya. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Seekor burung perkutut berwarna putih bersih bertengger diam di atas batang bambu kuning itu. Cahaya senja memantul di bulunya yang mengilap seperti sutra. Matanya bulat, hitam, dan menatap langsung ke mata Raka. Ada sesuatu yang aneh dalam pandangan burung itu, seolah-olah ia memahami rasa lapar dan duka dalam hati Raka. Burung itu tidak terbang ketika didekati. Bahkan saat Raka mendekat hingga setengah meter, ia tetap diam. Perlahan, dengan tangan gemetar, Raka mengulurkan tangannya. Burung itu meloncat ke tangan Raka, tanpa takut, tanpa ragu. Raka merasakan tubuh burung itu hangat. Hatinya berdebar. "Apa kamu, burung biasa?" bisiknya, meski tahu ia takkan mendapat jawaban. Tapi burung itu berkedip, dan untuk sesaat, angin berhenti bertiup. Waktu seolah membeku. Dengan lembut, Raka membawa burung itu pulang. Ia membuatkan kandang sederhana dari keranjang bambu tua. Saat ia meletakkan burung itu di dalamnya, burung itu mengeluarkan suara lembut yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Ia tak tahu kenapa, tapi perasaan damai menyelimuti rumah kecil itu malam itu. Perasaan yang sudah lama tak ia rasakan. Ia menatap burung itu sambil tersenyum kecil. "Entah siapa kamu, tapi terima kasih, karena malam ini aku tidak merasa sendirian." Ia tak tahu bahwa pertemuannya dengan burung perkutut putih itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Malam pertama burung perkutut putih itu tinggal di rumah Raka terasa begitu berbeda. Udara terasa lebih sejuk, dan meskipun angin malam meniup dari celah-celah dinding bambu, Raka merasa hangat. Ia tidur dengan nyenyak tanpa mimpi buruk seperti biasanya. Tak ada suara tikus, tak ada air bocor dari atap. Semuanya terasa damai. Pagi harinya, ketika cahaya matahari menyelinap masuk melalui jendela, Raka terbangun dengan tubuh lebih segar dari biasanya. Ia mengucek matanya dan bangkit dari tikar butut yang biasa ia tiduri. Ia menoleh ke arah kandang sederhana di pojok ruangan. Perkutut putih itu masih di sana. Burung itu tampak tenang, berdiri di atas bilah bambu dengan mata yang seolah menatap langsung ke jantung Raka. Entah kenapa, Raka merasa seperti dilihat dengan penuh kasih. Bukan hanya burung ini tak takut padanya, tapi juga seolah-olah sudah mengenalnya lama. Ia mendekat, membuka pintu kecil kandang, dan burung itu melompat ke telapak tangannya dengan anggun. Raka tersenyum. "Selamat pagi, burung putih." "Kau tidak pergi, ya?" katanya lembut. Perkutut itu mengeluarkan suara lirih, bukan kicauan biasa. Suaranya mengandung getaran halus yang anehnya membuat hati Raka tenang. Seperti suara yang pernah ia dengar di mimpi, entah kapan. Setelah memberi burung itu beberapa butir beras dan air minum, Raka bersiap untuk kembali ke hutan bambu. Ia berniat mencari lebih banyak kayu bakar. Ia merasa semangat pagi itu, seolah dunia yang dulu kelabu mulai sedikit berwarna. Dengan membawa golok kecil, goni, dan sebotol air, Raka kembali menyusuri jalan setapak menuju hutan bambu. Tapi kali ini, ia merasa berbeda. Biasanya, setiap langkah menuju hutan selalu diselimuti rasa takut akan ular atau binatang buas. Tapi hari itu, kakinya ringan. Pohon-pohon bambu yang dulu tampak menyeramkan kini terasa seperti penjaga setia yang memberinya tempat untuk hidup.
Angin sepoi bertiup lembut. Daun-daun bambu menari pelan, menciptakan suara desis yang menenangkan. Cahaya matahari menembus di antara celah-celah daun, menciptakan pola-pola indah di tanah. Saat Raka memasuki bagian terdalam hutan, ia kembali ke tempat di mana ia pertama kali menemukan perkutut putih itu. Di sana, batang bambu kuning raksasa itu masih berdiri, menjulang lebih tinggi dari yang lain. Warnanya mencolok di antara rerimbunan hijau. Raka belum pernah melihat bambu berwarna kuning terang seperti itu di tempat lain. Ia mendekat, meraba batang bambu itu. Dingin, namun terasa berdenyut, seperti hidup. Raka merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Tanpa sadar, ia duduk bersila di hadapan bambu itu dan memejamkan mata. Hening. Hanya suara alam yang mengisi ruang sekitarnya. Tiba-tiba, Raka mendengar suara aneh. Seperti desir angin yang berbicara. Ia membuka mata dan melihat bayangan putih melintas cepat di antara rumpun bambu. Ia berdiri dengan jantung berdebar. Siapa itu? Serunya pelan. Tak ada jawaban. Tapi suara kicauan yang sama seperti kemarin terdengar lagi, merdu, bergema, dan menyihir. Raka mengikuti suara itu, menyusuri jalan yang seolah baru terbuka. Langkah demi langkah membawanya ke sebuah cekungan kecil yang dikelilingi bambu tua. Di tengah cekungan itu, terdapat mata air kecil yang bening, dan di atas batu besar di tepinya, seekor perkutut putih lain sedang bertengger. Tapi kali ini, jumlahnya 2. Yang satu sepertinya adalah burung yang ia bawa pulang kemarin. Yang satu lagi, entah dari mana datangnya. Kedua burung itu tampak saling berkomunikasi dengan suara-suara lirih. Raka merasa kagum sekaligus bingung. Ia mendekat perlahan, tak ingin mengganggu. Saat ia berlutut, tiba-tiba kedua burung itu terbang bersamaan, melingkari kepala Raka 3 kali, lalu mendarat di batang bambu kuning besar yang sama. Saat itu juga, sesuatu yang ganjil terjadi. Batang bambu kuning itu mengeluarkan cahaya samar. Daun-daunnya bergetar meski angin tidak bertiup. Dari sela-sela tanah di bawah batangnya, muncul kilau aneh, seperti pantulan cahaya dari benda logam. Raka mendekat dan menyadari bahwa tanah di sekitar akar bambu mengering dan retak-retak membentuk pola aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di bawah sana. Dengan ragu, Raka mulai menggali tanah menggunakan tangannya. Baru beberapa senti, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Ia menggali lebih cepat, lalu menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkubur rapat. Ukurannya kecil, tapi terlihat sangat tua dan berlumut. Dengan napas terengah, Raka membuka tutup kotak itu. Mata Raka membelalak. Di dalamnya, terdapat sebutir batu kristal berwarna keemasan yang bersinar lembut. Di sampingnya, gulungan kertas lusuh yang bertuliskan aksara kuno Jawa. Ia tidak paham tulisan itu. Namun begitu jari-jarinya menyentuh batu kristal itu, getaran halus menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat bulu kuduknya merinding. Dan saat ia menoleh ke arah 2 burung perkutut itu, mereka sudah menghilang. Yang tersisa hanya keheningan dan suara air menetes dari mata air kecil. Raka membawa pulang kotak kayu itu bersama kristal dan gulungan kertas. Saat ia melangkah pulang, ia merasa seperti dunia di sekitarnya ikut berubah. Langkahnya terasa ringan, udara terasa lebih hidup, dan suara alam menjadi lebih jelas. Ia tidak tahu apa arti semua ini. Tapi satu hal yang pasti, hari itu bukan hari biasa. Dan pertemuannya dengan burung perkutut putih bukanlah kebetulan semata. Itu adalah pertanda awal dari keajaiban besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu sunyi.
Angin malam menyentuh lembut dedaunan dan menelusup masuk ke sela-sela bilik rumah bambu Raka. Cahaya bulan menembus celah-celah dinding, memantulkan kilau samar pada kandang burung di sudut ruangan. Raka masih terjaga, duduk bersila di depan kandang si putih. Matanya menatap lekat-lekat burung yang kini menjadi bagian penting dalam hidupnya itu. Sejak kemunculan kristal emas, makanan yang tiba-tiba tersedia, rumah yang membaik dengan sendirinya, dan batu merah yang dinilai sangat mahal, semuanya terasa seperti mimpi. Tapi malam ini, mimpi itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Ketika Raka membisikkan kalimat syukur dan harapan kepada burung perkutut putih itu, suara lembut terdengar di udara. "Terima kasih telah merawatku dengan hati yang bersih." Raka sontak tersentak. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari sumber suara. Tapi ia sendirian. "Siapa itu?" tanyanya dengan nada waspada. Ia menatap kandang si putih, dan burung itu menatap balik, matanya berkilat lembut dalam cahaya bulan. Lalu, suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih nyata. Dan kali ini, mulut si putih sedikit terbuka. "Aku yang bicara, Raka." Raka terjatuh ke belakang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menatap burung itu dengan ngeri bercampur kagum. "Kau bicara? Tapi, bagaimana bisa?" Si putih melompat keluar dari kandang, hinggap di lutut Raka. "Aku bukan burung biasa. Aku adalah putra purnama, utusan dari alam yang tak terlihat. Hanya hati yang tulus dan bersih yang bisa melihatku dalam wujud asliku." Raka masih belum mampu berkata-kata. Jantungnya berdetak cepat. Ia berusaha menyentuh wajahnya, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Putra Purnama melanjutkan, "Kristal yang kau temukan adalah kunci pembuka. Tapi sesungguhnya, keberkahan yang kau terima bukan karena batu itu, melainkan karena kebaikan hatimu. Sedikit manusia yang tetap jujur meski miskin, dan sedikit pula yang tetap rendah hati saat kaya." Aku tidak mengerti," gumam Raka. "Kenapa aku? Aku hanya orang miskin yang tak berguna." "Kau salah," jawab si putih dengan lembut. "Setiap kali kau membantu orang tua menyeberang, setiap kali kau berbagi meski hanya punya satu potong ubi, setiap tetesan air matamu saat kau merasa sendirian, semuanya terlihat dari atas langit." Raka mulai terisak. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tak pernah merasa sepenting ini dalam hidupnya. "Lalu, apa maksud dari semua ini?" tanyanya pelan. "Ini adalah ujian dan anugerah, Raka. Aku hadir untuk membimbingmu dalam masa perubahanmu. Kristal emas, makanan ajaib, dan kemudahan yang kau alami hanyalah awal. Jika kau tetap pada jalan kebaikan, maka hidupmu akan lebih dari sekadar berkecukupan. Kau akan menjadi pelita bagi orang lain." Raka menunduk. Kata-kata itu menembus hatinya. Ia berpikir tentang para tetangganya yang miskin, anak-anak yang tak bersekolah, dan orang tua yang harus bekerja berat hanya untuk makan sekali sehari. "Kalau aku bisa membantu mereka, aku akan lakukan," ucap Raka dengan suara lirih. "Tapi, aku takut salah langkah. Aku tak tahu bagaimana caranya." "Tidak perlu tahu semua jawabannya sekarang," kata si putih. "Mulailah dari yang kecil. Dari yang sederhana. Gunakan rezekimu dengan bijak, bukan untuk memuaskan dirimu, tapi untuk menolong mereka yang menderita seperti dulu kau menderita." Raka mengangguk pelan. Si putih mengepakkan sayapnya perlahan, lalu kembali ke kandangnya. "Mulai esok hari, akan ada pintu-pintu baru yang terbuka untukmu. Tapi ingat, Raka, jangan sombong,
jangan tamak, dan jangan lupakan dari mana kau berasal. Malam itu, Raka tak tidur. Ia duduk di tikar bambunya, memandangi langit dari celah atap rumah. Hatinya dipenuhi oleh kehangatan aneh, seperti pelukan lembut dari alam semesta. Ia merasa seperti baru saja dilahirkan kembali. Dunia tampak lebih jelas, dan hidupnya kini memiliki arah. Keesokan harinya, keajaiban berikutnya terjadi. Seorang lelaki tua datang mengetuk pintu rumah Raka. Lelaki itu berpakaian lusuh dan berjalan dengan tongkat. Namanya Mbah Tamin, seorang pengrajin anyaman bambu yang sudah tua dan hidup sendirian. Raka sering membantu Mbah Tamin mengangkat air, tapi lelaki tua itu tak pernah banyak bicara. "Rak, aku dengar kamu sekarang punya sedikit rezeki," katanya pelan. Raka tidak menjawab sombong, hanya tersenyum ramah. "Alhamdulillah, Mbah. Memang ada sedikit perubahan. Aku cuma mau minta tolong, kalau bisa, bantu cucuku sekolah. Aku tak mampu beli sepatu, dia mau masuk SD tahun ini." Raka menatap wajah Mbah Tamin yang keriput dan letih. Ia teringat masa kecilnya sendiri, saat harus berjalan kaki tanpa alas kaki ke sekolah, hujan-hujanan demi mencari ilmu. Ia masuk ke dalam rumah, mengambil seikat uang dari kaleng tempat ia menyimpan hasil menjual sebagian emas. Ia kembali ke depan rumah dan menyerahkannya ke tangan Mbah Tamin. "Ini bukan hanya buat beli sepatu, Mbah. Beli juga tas, buku, seragam. Jangan khawatir." Lelaki tua itu berlinang air mata. "Ya Allah, aku tidak salah minta tolong padamu, Rak. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Setelah Mbah Tamin pergi, Raka kembali ke dalam. Si putih berkicau lembut, dan Raka tahu itu adalah pujian. Hari-hari berikutnya, Raka mulai menggunakan rezekinya untuk memperbaiki rumah-rumah tetangganya yang hampir roboh. Ia menyumbang sembunyi-sembunyi ke masjid kecil yang sudah retak temboknya. Ia membeli mainan dan makanan untuk anak-anak yatim yang sering bermain di pinggir sawah. Namun ia tetap tinggal di rumah kecilnya, tetap makan dengan sederhana, tetap bekerja seperti biasa. Ia sadar, kemuliaan bukan dari rumah mewah, tapi dari apa yang bisa kita berikan untuk sesama. Dan si putih tetap berada di sisinya. Teman yang kini menjadi penuntun jalan, suara yang berbicara lembut dalam malam, dan cahaya yang menyala ketika hati mulai ragu. Namun perjalanan ini baru saja dimulai. Raka belum tahu bahwa ujian sesungguhnya akan segera datang. Sebab tidak semua orang suka melihat orang baik menjadi bahagia. Hari-hari setelah kemunculan burung perkutut putih di rumah Raka berubah menjadi penuh keajaiban. Seolah-olah semua kesusahan yang dulu menjadi bagian dari hidupnya perlahan-lahan menghilang satu persatu. Ia tak lagi harus memikirkan makan dari sisa nasi basi atau menahan lapar dengan hanya minum air sumur. Kini, ia bisa makan dengan layak, tidur di tempat yang nyaman, dan bahkan membantu tetangganya yang juga kesusahan. Namun, Raka bukanlah pemuda yang lupa diri. Justru semakin banyak rezeki yang ia dapat, hatinya semakin tergerak untuk berbagi. Ia mulai menyisihkan sebagian uang untuk memperbaiki musola di kampung, membagikan sembako ke tetangga, dan membelikan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yatim di sekitarnya. Nama Raka mulai dikenal, bukan karena kekayaannya, tapi karena kebaikan dan kemurahan hatinya. Suatu malam, saat langit cerah dan bintang bersinar terang, Raka duduk di teras rumahnya yang kini sudah berdinding tembok dan beratap genteng baru. Ia menatap burung perkutut putih yang bertengger anggun di sangkarnya. Raka berkata pelan, seolah berbicara kepada sahabat lamanya, "Kenapa kau datang padaku, perkutut? Kenapa bukan orang lain?" Tiba-tiba,
burung itu mengepakkan sayapnya pelan, dan suara lembut terdengar lagi di benak Raka, seperti pada malam pertama mereka bertemu. Karena kau terpilih, Raka. Bukan karena nasibmu buruk, tapi karena hatimu tak pernah mengeluh dalam kekurangan. Kau tidak meminta, tapi memberi. Kau tidak marah pada keadaan, tapi menerimanya dengan sabar. Keajaiban datang pada mereka yang hatinya tidak keruh oleh dendam atau iri hati. Raka tertegun. Suara itu begitu nyata. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku tidak pantas mendapatkan ini semua, katanya lirih. Justru karena kau merasa tidak pantas, maka kau layak. Tapi ingat, Raka, ujian terbesar bukanlah saat kau miskin, melainkan saat kau kaya. Mampukah kau tetap rendah hati? Mampukah kau tetap baik di saat semua bisa kau miliki? Kata-kata itu menancap dalam di hati Raka. Ia mengangguk pelan. Dalam dirinya, tekad itu tumbuh semakin kuat. Bahwa kekayaan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dimanfaatkan membantu sesama. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk melakukan hal besar. Ia membeli sebidang tanah kosong di pinggir desa dan membangun sebuah rumah singgah. Tempat itu akan ia gunakan untuk menampung anak-anak yatim dan orang-orang tua yang sudah tak punya siapa-siapa. Ia memberi nama tempat itu Rumah Harapan. Warga desa kaget sekaligus terharu. Mereka tidak percaya bahwa Raka yang dulu miskin dan dianggap tak berdaya kini menjadi penolong banyak orang. Seorang kepala dusun sampai berkata, kalau semua orang kaya berhati seperti Raka, dunia pasti tak ada orang kelaparan. Namun di balik semua kebahagiaan itu, diam-diam ada yang memperhatikan gerak-gerik Raka dengan iri. Wira, pemuda tajir dari desa seberang, merasa keberadaannya terancam. Dulu, namanya dielu-elukan karena kekayaannya. Tapi sekarang semua orang membicarakan Raka. Bahkan gadis yang ia incar, Ayu, anak kepala desa, kini memuji-muji Raka dan selalu bicara tentang kebaikannya. Si miskin itu pasti pakai pesugihan atau sesuatu yang aneh, kata Wira penuh dengki kepada teman-temannya. Tak masuk akal hidupnya bisa berubah secepat itu. Wira pun mulai menyusun rencana licik untuk menjatuhkan Raka. Ia menyewa orang pintar dan mulai mencari tahu rahasia di balik burung perkutut putih yang konon katanya menjadi sumber keberuntungan Raka. Sementara itu, Raka tak pernah tahu bahwa bayang-bayang ancaman sedang mengintainya. Ia terus melangkah dengan niat tulus, membangun satu demi satu harapannya yang dulu hanya bisa ia impikan. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik keajaiban yang datang, ada ujian besar yang juga menantinya. Sore itu, saat ia tengah menyiapkan acara pembukaan Rumah Harapan, seekor burung hitam terbang rendah dan bertengger di pagar rumahnya. Burung itu memandangi perkutut putih dalam sangkar. Mata burung hitam itu tajam, menyeramkan, seolah membawa pertanda buruk. Burung perkutut putih mengepakkan sayapnya pelan, lalu bersuara lirih di telinga Raka. Bersiaplah, Raka, ujian sesungguhnya akan segera datang. Hari-hari Amir yang dulu suram kini berganti menjadi penuh warna. Rumah reotnya sudah berubah menjadi rumah panggung megah bercat putih dengan hiasan ukiran khas Jepara. Di halaman depan, kolam ikan koi dan taman bunga tumbuh subur. Burung perkutut putih yang diberi nama Si Putih tetap tinggal di sangkar emas, tergantung di teras rumah, namun tetap bebas berterbangan kemanapun ia mau. Burung itu seolah mengawasi dan melindungi Amir. Namun, semakin besar rezeki yang didapat Amir, semakin besar pula cobaan yang datang. Orang-orang dari kampung sekitar mulai berdatangan ke rumahnya. Ada yang benar-benar butuh bantuan, namun tak sedikit pula yang hanya iri atau ingin mengambil keuntungan. Mereka datang membawa cerita sedih, membawa anak-anaknya yang sakit,
atau bahkan hanya meminta uang karena alasan tidak jelas. Amir yang berhati lembut awalnya berusaha membantu semua orang. Ia membagikan sembako, membiayai sekolah anak-anak yatim, dan membantu para janda tua. Namun, lama-lama tabiat manusia mulai terlihat. Beberapa orang mulai datang tiap hari, menuntut lebih banyak. Ada pula yang memfitnah Amir, menuduhnya pesugihan karena tiba-tiba menjadi kaya raya tanpa kerja keras. Suatu hari, kepala desa datang bersama beberapa tokoh masyarakat. "Amir," kata kepala desa dengan wajah kaku, "kami dengar banyak keluhan dari warga. Katanya kamu pelit, hanya membantu orang-orang pilihan. Bahkan ada yang bilang kamu menggunakan ilmu hitam." Amir terkejut. "Saya hanya membantu semampu saya, Pak. Tidak mungkin saya bantu semuanya sekaligus. Tapi kenapa bisa tiba-tiba kaya begitu? Kamu dulu hanya buruh tani. Sekarang rumahmu megah, mobilmu mewah, dan kamu tidak bekerja sama sekali. Wajar kalau masyarakat curiga." Amir menunduk. Ia sadar banyak hal yang belum bisa dijelaskan kepada orang-orang. Ia tak mungkin mengatakan bahwa semua ini karena seekor burung perkutut putih yang ia temukan di hutan. Jika ia mengatakannya, pasti dianggap gila. Setelah para tamu itu pulang, Amir duduk termenung di teras rumah. Si putih terbang dan hinggap di bahunya, lalu berkicau lembut seperti berusaha menenangkannya. "Kau dengar, Putih? Orang-orang mulai curiga padaku," bisik Amir. "Padahal aku tak pernah meminta kekayaan ini. Semuanya datang karena kau." Si putih menatapnya dengan mata kecilnya yang berkilau, lalu tiba-tiba berterbangan ke langit malam. Amir terkejut dan berteriak, "Putih, jangan pergi." Namun burung itu terus terbang menjauh hingga menghilang di balik awan. Malam itu Amir tak bisa tidur. Ia merasa kosong. Hatinya gelisah, tubuhnya lemas. Tanpa si putih, ia merasa seperti kembali miskin. Padahal rumah dan harta masih ada, tapi ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Keesokan paginya, keanehan mulai terjadi. Mobil mewahnya mogok. Mesin tidak bisa dinyalakan meski montir sudah dipanggil. Kulkas tidak berfungsi. Air dari keran berhenti mengalir meski saluran air baik-baik saja. Bahkan, uang di brankas seperti lenyap entah kemana. Amir mulai panik. Ia mencari si putih kemana-mana, tapi burung itu tak kunjung kembali. Ia menyusuri hutan tempat dulu pertama kali menemukan burung itu. Ia teriak-teriak memanggilnya, tapi hanya suara burung hutan biasa yang menjawab. Lalu Amir tersungkur di tanah. Ia menangis. "Apakah aku diuji, Tuhan? Apakah aku terlalu sombong? Aku hanya ingin membantu orang miskin seperti dulu aku juga miskin." Di saat air matanya jatuh menyatu dengan tanah hutan, suara lembut terdengar di telinganya. Bukan suara manusia, tapi suara yang sangat dikenalnya. Amir. Ia menoleh. Si putih berdiri di atas batu, bulunya bersinar seperti berlian, matanya teduh. Tapi kali ini burung itu tidak hanya berkicau. Ia benar-benar bicara. Kekayaan hanyalah titipan. Hati yang tamak akan mengotorinya. Jika kau ingin menjaganya, kau harus ikhlas, tidak terikat pada harta, dan tetap rendah hati. Amir ternganga, tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menepi sejenak, agar kau mengerti nilai kehilangan. Jika kau sanggup menjaga niatmu tetap bersih, aku akan kembali mendampingimu. Amir bersujud. Aku janji. Aku akan memperbaiki niatku.
Aku akan bantu orang bukan karena ingin dianggap dermawan, tapi karena memang itu yang seharusnya. Si putih terbang dan hinggap di bahunya. Seketika itu pula, kehangatan mengalir di seluruh tubuh Amir. Ia tahu, cobaan ini belum berakhir, tapi kini ia tahu bagaimana harus menjalaninya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Rizal, yang dahulu hanyalah pemuda miskin penjaga kebun, kini menjadi salah satu orang terkaya di kampungnya. Rumahnya sudah berubah menjadi besar dan megah, sawah yang dulu bukan miliknya kini terbentang luas di bawah namanya, dan para tetangga yang dulu memandang rendah kini menunduk hormat ketika ia lewat. Namun, seiring datangnya kekayaan, datang pula ujian. Tidak semua orang senang melihat perubahan nasib Rizal. Ada yang iri. Ada pula yang mulai mendekatinya dengan niat tersembunyi. Salah satunya adalah Pak Warjo, seorang rentenir yang selama ini menguasai banyak tanah warga dengan bunga pinjaman yang mencekik. Pak Warjo datang ke rumah Rizal dengan senyum palsu dan tawaran investasi. "Anak muda, kamu sekarang sudah berhasil. Jangan hanya berpikir sempit dengan bertani dan beternak. Masuklah ke dunia bisnis, biar hartamu berkembang lebih besar lagi." Namun Rizal yang telah banyak belajar dari pengalaman, tidak begitu saja tergiur. Ia menjawab sopan, "Maaf, Pak. Saya lebih senang mengembangkan apa yang saya miliki dengan cara yang sederhana tapi berkah." Ucapan itu membuat Pak Warjo tersenyum kecut. Dalam hatinya tumbuh rasa dendam. Ia mulai menyebarkan isu bahwa kekayaan Rizal berasal dari pesugihan dan ilmu hitam. Banyak warga mulai terpengaruh, apalagi saat mereka mendengar suara burung perkutut putih yang terdengar mistis pada malam hari. Beberapa anak kecil bahkan mengaku melihat cahaya aneh keluar dari kandang burung Rizal di tengah malam. Padahal, cahaya itu hanya pantulan lampu taman kecil yang dipasang Rizal untuk keindahan. Suatu malam, Rizal duduk di beranda, memandangi langit penuh bintang. Burung perkutut putih itu tiba-tiba terbang ke pundaknya. "Rizal," suara lembut itu terdengar. "Waktumu diuji. Kau harus kuat." Rizal mengelus lembut bulu burung itu. "Aku tak takut pada tuduhan orang. Aku tahu, kebaikan akan selalu menang." Namun tidak semua ujian datang dari luar. Di dalam dirinya pun mulai tumbuh benih kesombongan yang tak disadarinya. Ia mulai membatasi diri dari teman-teman lamanya. Pemuda-pemuda kampung yang dulu bermain layang-layang bersamanya kini hanya bisa memandangi dari jauh, tak berani menyapa. Rizal merasa mereka menjauhinya karena iri, padahal hatinya sendiri yang sudah berubah. Sampai suatu hari, seorang bocah kecil mengetuk pintu rumahnya. Bocah itu membawa setangkai bunga liar yang lusuh, lalu berkata, "Kak Rizal, aku pengen main." Kata ibu, "Dulu kakak suka ngajarin aku lempar batu ke sungai." Rizal tertegun. Ia menatap bocah itu dan menyadari sesuatu. Sudah lama ia tak lagi bermain, tertawa, dan membumi. Ia terlalu sibuk menjaga hartanya. Terlalu takut kehilangan, hingga lupa bahwa dulu ia tidak memiliki apa-apa, dan itu tidak membuatnya menderita. Sore itu, Rizal berjalan ke sungai bersama bocah kecil itu. Ia melepas sepatu mahalnya, menyingsingkan celana, dan bermain lempar batu seperti dulu. Tawa bocah itu membuat hatinya terasa ringan. Di kejauhan, burung perkutut putih bertengger di dahan, matanya bersinar tenang. Keesokan harinya, Rizal mengumpulkan warga kampung. Ia berdiri di tengah lapangan kecil, mengenakan pakaian sederhana, tanpa pengawal, tanpa hiasan. "Saya ingin minta maaf," katanya lantang. "Mungkin tanpa saya sadari, saya berubah. Tapi mulai sekarang, saya ingin kembali jadi Rizal yang dulu."
yang miskin harta tapi kaya hati. Warga terdiam, kemudian satu persatu mendekat. Pak RT menepuk bahunya. Kami bangga padamu, Zal. Tak semua orang bisa melewati ujian kekayaan seperti kamu. Namun, belum selesai rasa damai itu tumbuh, cobaan datang lebih besar dari sebelumnya. Suatu malam, kandang burung perkutut putih ditemukan terbuka. Burung itu hilang. Rizal panik. Ia mencarinya ke seluruh pelosok kebun, ke hutan kecil di pinggiran desa, tapi hasilnya nihil. Keesokan paginya, berita itu menyebar. Banyak yang menyangka bahwa keajaiban Rizal akan ikut hilang. Bahkan ada yang berkata, itulah akibatnya kalau terlalu tinggi terbang. Waktunya jatuh. Tapi Rizal tidak goyah. Ia berdiri di halaman rumahnya dan berkata kepada orang-orang, jika kekayaanku hilang karena burung itu hilang, biarlah. Tapi aku tak akan berubah. Aku sudah belajar bahwa yang paling berharga bukan burung, tapi kebaikan hati dan kasih sayang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak burung itu hilang, Rizal bisa tidur dengan tenang. Di dalam mimpinya, ia melihat burung perkutut putih itu terbang tinggi, menuju langit yang terang, meninggalkan jejak cahaya yang indah. Dan terdengar suara lembut, ujianmu belum selesai, Rizal. Tapi kau telah melewati batas pertama. Tetaplah menjadi cahaya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Rizal, yang dahulu hanyalah pemuda miskin penjaga kebun, kini menjadi salah satu orang terkaya di kampungnya. Rumahnya sudah berubah menjadi besar dan megah, sawah yang dulu bukan miliknya kini terbentang luas di bawah namanya, dan para tetangga yang dulu memandang rendah kini menunduk hormat ketika ia lewat. Namun, seiring datangnya kekayaan, datang pula ujian. Tidak semua orang senang melihat perubahan nasib Rizal. Ada yang iri. Ada pula yang mulai mendekatinya dengan niat tersembunyi. Salah satunya adalah Pak Warjo, seorang rentenir yang selama ini menguasai banyak tanah warga dengan bunga pinjaman yang mencekik. Pak Warjo datang ke rumah Rizal dengan senyum palsu dan tawaran investasi. Anak muda, kamu sekarang sudah berhasil. Jangan hanya berpikir sempit dengan bertani dan beternak. Masuklah ke dunia bisnis, biar hartamu berkembang lebih besar lagi. Namun Rizal yang telah banyak belajar dari pengalaman, tidak begitu saja tergiur. Ia menjawab sopan, "Maaf, Pak. Saya lebih senang mengembangkan apa yang saya miliki dengan cara yang sederhana tapi berkah." Ucapan itu membuat Pak Warjo tersenyum kecut. Dalam hatinya tumbuh rasa dendam. Ia mulai menyebarkan isu bahwa kekayaan Rizal berasal dari pesugihan dan ilmu hitam. Banyak warga mulai terpengaruh, apalagi saat mereka mendengar suara burung perkutut putih yang terdengar mistis pada malam hari. Beberapa anak kecil bahkan mengaku melihat cahaya aneh keluar dari kandang burung Rizal di tengah malam. Padahal, cahaya itu hanya pantulan lampu taman kecil yang dipasang Rizal untuk keindahan. Suatu malam, Rizal duduk di beranda, memandangi langit penuh bintang. Burung perkutut putih itu tiba-tiba terbang ke pundaknya. "Rizal," suara lembut itu terdengar. "Waktumu diuji. Kau harus kuat." Rizal mengelus lembut bulu burung itu. "Aku tak takut pada tuduhan orang. Aku tahu, kebaikan akan selalu menang." Namun tidak semua ujian datang dari luar. Di dalam dirinya pun mulai tumbuh benih kesombongan yang tak disadarinya. Ia mulai membatasi diri dari teman-teman lamanya. Pemuda-pemuda kampung yang dulu bermain layang-layang bersamanya kini hanya bisa memandangi dari jauh, tak berani menyapa. Rizal merasa mereka menjauhinya karena iri, padahal hatinya sendiri yang sudah berubah. Sampai suatu hari, seorang bocah kecil mengetuk pintu rumahnya.
Bocah itu membawa setangkai bunga liar yang lusuh, lalu berkata, "Kak Rizal, aku pengen main." Kata ibu, "Dulu kakak suka ngajarin aku lempar batu ke sungai." Rizal tertegun. Ia menatap bocah itu dan menyadari sesuatu. Sudah lama ia tak lagi bermain, tertawa, dan membumi. Ia terlalu sibuk menjaga hartanya. Terlalu takut kehilangan, hingga lupa bahwa dulu ia tidak memiliki apa-apa, dan itu tidak membuatnya menderita. Sore itu, Rizal berjalan ke sungai bersama bocah kecil itu. Ia melepas sepatu mahalnya, menyingsingkan celana, dan bermain lempar batu seperti dulu. Tawa bocah itu membuat hatinya terasa ringan. Di kejauhan, burung perkutut putih bertengger di dahan, matanya bersinar tenang. Keesokan harinya, Rizal mengumpulkan warga kampung. Ia berdiri di tengah lapangan kecil, mengenakan pakaian sederhana, tanpa pengawal, tanpa hiasan. "Saya ingin minta maaf," katanya lantang. "Mungkin tanpa saya sadari, saya berubah. Tapi mulai sekarang, saya ingin kembali jadi Rizal yang dulu. Yang miskin harta tapi kaya hati." Warga terdiam, kemudian satu persatu mendekat. Pak RT menepuk bahunya. "Kami bangga padamu, Zal. Tak semua orang bisa melewati ujian kekayaan seperti kamu." Namun, belum selesai rasa damai itu tumbuh, cobaan datang lebih besar dari sebelumnya. Suatu malam, kandang burung perkutut putih ditemukan terbuka. Burung itu hilang. Rizal panik. Ia mencarinya ke seluruh pelosok kebun, ke hutan kecil di pinggiran desa, tapi hasilnya nihil. Keesokan paginya, berita itu menyebar. Banyak yang menyangka bahwa keajaiban Rizal akan ikut hilang. Bahkan ada yang berkata, itulah akibatnya kalau terlalu tinggi terbang. Waktunya jatuh. Tapi Rizal tidak goyah. Ia berdiri di halaman rumahnya dan berkata kepada orang-orang, "Jika kekayaanku hilang karena burung itu hilang, biarlah. Tapi aku tak akan berubah. Aku sudah belajar bahwa yang paling berharga bukan burung, tapi kebaikan hati dan kasih sayang." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak burung itu hilang, Rizal bisa tidur dengan tenang. Di dalam mimpinya, ia melihat burung perkutut putih itu terbang tinggi, menuju langit yang terang, meninggalkan jejak cahaya yang indah. Dan terdengar suara lembut, "Ujianmu belum selesai, Rizal. Tapi kau telah melewati batas pertama. Tetaplah menjadi cahaya." Setelah beberapa bulan hidup bergelimang harta, nama Rizal makin harum di desa dan kota. Rumahnya kini seperti istana kecil. Mobil-mobil mewah terparkir di halaman. Ia bahkan memiliki kebun buah, ladang padi yang luas, dan sebuah toko bahan bangunan yang laris. Tapi sejak kekayaannya meningkat drastis, hatinya mulai berubah. Rizal yang dulu sederhana dan rendah hati perlahan menjadi angkuh. Burung perkutut putih, yang sejak awal mendampinginya, tetap tinggal di sangkar emas di kamarnya. Rizal jarang lagi mengajak burung itu bicara. Ia hanya datang sesekali, memberi makan tanpa senyum. Ia menganggap burung itu sudah menjadi bagian dari koleksi barang berharganya, bukan sahabat atau pembawa keberkahan lagi. Suatu malam, mimpi aneh datang. Rizal melihat dirinya berjalan sendirian di padang tandus, mengejar bayangan perkutut putih. Ketika hampir mendekat, tanah di bawahnya runtuh dan ia terjatuh ke jurang hitam. Di dalam kegelapan itu, terdengar suara lembut yang menggetarkan hati, "Jangan lupakan dari mana kamu berasal." Ia terbangun dengan tubuh gemetar. Tapi pagi harinya, mimpi itu ia anggap angin lalu. Ia sibuk menerima tamu-tamu dari kota, para pengusaha, politisi,
bahkan tokoh agama yang ingin bekerja sama dengannya. Semua kagum dengan kekayaannya, namun tak satu pun tahu rahasia di baliknya. Lalu datanglah hari yang menguji Rizal dengan cara yang tak ia duga. Seorang lelaki tua berpakaian lusuh datang ke rumahnya. Ia berdiri di depan gerbang, membawa sekarung batu akik dan beberapa sangkar burung tua. Lelaki itu mengaku datang dari desa sebelah dan ingin menjual burung perkutut yang dianggapnya istimewa. Burung ini bisa membimbing hati manusia yang buta karena harta, katanya sambil memperlihatkan seekor perkutut abu-abu bercorak emas di sayapnya. Rizal tertawa sinis. Burung saja kau jual dengan bualan seperti itu? Pergi dari sini, orang tua gila. Lelaki tua itu menatap Rizal dalam-dalam, seolah melihat ke dalam jiwanya. Kekayaanmu datang dari makhluk langit, tapi jiwamu telah jatuh ke bumi yang kotor. Mendengar itu, Rizal marah besar. Ia memerintahkan penjaga untuk mengusir lelaki tua itu. Orang seperti dia cuma membawa sial, bentaknya. Malam harinya, angin kencang melanda. Rizal terjaga dari tidurnya saat suara sangkar emas di kamar berbunyi keras. Burung perkutut putih mengepak-ngepak panik, dan dari matanya keluar air bening yang menetes seperti air mata. Tiba-tiba seluruh ruangan menjadi dingin. Lampu-lampu berkedip dan padam seketika. Burung itu menatap Rizal dengan tatapan yang tak biasa. Mata kecilnya bersinar lembut, seperti menyimpan peringatan. Rizal mencoba mendekat, tapi tubuhnya gemetar. Tiba-tiba suara lirih terdengar di telinganya. Bukan suara dari luar, melainkan suara langsung ke dalam hatinya. Keserakahan membunuh rahmat. Keesokan harinya, satu demi satu kejadian aneh terjadi. Toko bangunannya terbakar karena korsleting. Truk-truk pengangkut beras terguling dalam perjalanan. Rekan bisnisnya menipu dan kabur membawa uang miliaran. Dalam waktu singkat, sebagian besar hartanya menguap seperti asap. Rizal mulai bingung dan panik. Ia mencoba memohon kepada burung perkutut putih, memeluk sangkarnya, menangis dan meminta maaf. Tapi burung itu hanya diam. Tidak bicara, tidak menoleh, bahkan tidak berkicau. Ia hanya berdiri di tenggeran emasnya dengan sorot mata kosong. Di saat yang sama, warga desa mulai menjauh darinya. Mereka yang dulu datang membawa hadiah, kini pura-pura tak kenal. Bahkan anak-anak kecil yang dulu minta uang jajan, kini berbisik takut melihat Rizal, seolah auranya berubah. Rizal pun mulai menyadari satu hal, burung perkutut putih bukan sekadar pembawa kekayaan, tapi juga penjaga nurani. Dan ketika hati manusia mulai ternoda, perkutut itu akan diam, menunggu sampai sang pemilik kembali menemukan jalan terang. Namun, apakah Rizal masih punya waktu untuk menebus semuanya? Ataukah semua sudah terlambat? Rizal terduduk di pojok kamarnya. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh tak terurus. Tak ada lagi senyum puas, tak ada lagi tawa kemenangan. Yang tersisa hanya seorang pemuda yang kehilangan arah, ditinggalkan oleh dunia yang dulu mengeluhkannya. Burung perkutut putih masih di dalam sangkar emas, diam membisu. Tak berkicau, tak menoleh. Pagi itu, Rizal memutuskan pergi meninggalkan rumah megahnya. Ia hanya membawa tas kecil berisi pakaian seadanya dan satu hal penting, sangkar perkutut putih. Tanpa tujuan pasti, ia berjalan ke arah timur, menuju desa kecil tempat dulu ia dilahirkan dan dibesarkan. Tempat di mana dulu ia dan ibunya tinggal di gubuk reot. Di sepanjang perjalanan, Rizal merenung dalam diam. Ia teringat wajah ibunya yang penuh kasih, kini sudah tiada. Ia teringat malam-malam ketika ia menangis kelaparan, dan ibunya hanya bisa memeluknya sambil menahan air mata.
Dulu ia bersumpah akan menjadi kaya demi membahagiakan ibunya. Tapi saat kekayaan itu datang, justru yang ia bahagiakan adalah dirinya sendiri. Dan ibunya sudah tidak ada untuk disaksikan. Sesampainya di desa lama, Rizal mendapati gubuk tua mereka masih berdiri, rapuh, lapuk dimakan usia. Ia masuk perlahan, menatap dinding bambu yang dulu menjadi saksi kesengsaraannya. Ia meletakkan sangkar perkutut di tengah ruangan. Duduk di lantai tanah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia berdoa. Ya Tuhan, aku salah. Aku telah dibutakan. Aku lupa siapa diriku. Aku lupa dari mana aku berasal. Air mata menetes, jatuh ke tanah. Dan saat itu, suara lembut dan bening terdengar dari dalam sangkar. Yang mencari cahaya, tak akan dibiarkan tenggelam dalam gelap. Rizal tersentak. Ia menoleh. Perkutut putih menatapnya, tatapan itu lembut, penuh haru. Burung itu berkicau pelan, seperti menyampaikan bahwa ia mendengar dan memaafkan. Rizal menangis sejadi-jadinya, memeluk sangkar itu. Hatinya bergetar hebat. Seolah sebuah beban besar telah runtuh dari dadanya. Keesokan harinya, Rizal memutuskan untuk melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan. Ia menjual semua sisa hartanya. Mobil, toko, bahkan rumah mewah. Uang hasil penjualan itu ia bagi-bagikan kepada para fakir miskin, anak yatim, dan warga yang dulu pernah ia abaikan. Ia membangun panti asuhan di kampung kecil tempat ibunya dulu tinggal. Ia mendirikan sebuah musyalah sederhana. Dan ia mulai bekerja di sana, bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pelayan. Awalnya, banyak yang mencibir. Ah, pura-pura tobat, kata mereka. Tapi Rizal tak peduli. Ia menyapu halaman, menimba air, membagikan makanan kepada anak-anak yatim dengan senyum tulus. Hari demi hari, perubahan itu terlihat nyata. Rizal menjadi pribadi yang berbeda. Ia kembali rendah hati, tulus, dan bersahaja seperti dulu. Burung perkutut putih selalu bersamanya, kini tak lagi di dalam sangkar, tapi bebas terbang dan kembali kapanpun ia mau. Ajaibnya, burung itu selalu kembali dan bertengger di pundak Rizal setiap kali ia selesai salat. Sampai suatu hari, seorang lelaki tua datang ke musyalah. Ia memakai pakaian lusuh, membawa tongkat, dan sorot matanya tajam, sama seperti lelaki yang dulu diusir Rizal dari gerbang rumah megahnya. Tapi kali ini, Rizal menyambutnya dengan senyum hangat dan tangan terbuka. Silakan masuk, Pak. Maukah Bapak makan siang bersama kami? Lelaki itu tersenyum kecil. Aku hanya ingin melihat, apakah anak muda yang dulu dihanyutkan oleh emas, telah menemukan cahayanya kembali. Rizal menunduk penuh hormat. Saya telah salah. Dan saya sedang belajar memperbaiki semuanya, meski tak tahu apakah cukup waktu yang tersisa. Lelaki tua itu mendekat, mengusap kepala Rizal seperti seorang ayah pada anaknya. Kamu tidak kehilangan kekayaan, kamu hanya sedang dikembalikan kepada yang lebih berharga, nuranimu. Tiba-tiba, burung perkutut putih melayang turun dan bertengger di bahu lelaki tua itu. Sayapnya memancarkan cahaya halus. Dalam sekejap, lelaki itu berubah, bukan lagi orang tua biasa. Wajahnya bersinar. Tubuhnya tegap. Dan dari matanya, memancar kelembutan langit. Rizal terpana. Siapa? Siapa Bapak sebenarnya? Lelaki itu tersenyum, kemudian berkata, Aku utusan untuk menguji hatimu. Dan kau telah lulus. Waktuku di sini selesai. Kini jalanmu adalah milikmu.
Lalu lelaki itu melangkah pergi, diiringi perkutut putih yang terbang tinggi menembus langit jingga senja. Rizal berdiri lama, memandangi langit. Dadanya hangat, hatinya lapang. Ia tersenyum kecil, lalu kembali ke musyalah untuk mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Kini, ia tak punya apa-apa, namun tak pernah merasa sekaya ini. Pagi itu, angin berembus pelan menyapu halaman rumah Rizky yang kini sudah tak lagi berlantai tanah. Burung perkutut putih kesayangannya, yang selama ini menjadi sahabat dan penuntun hidupnya, hinggap di jendela dengan tatapan berbeda. Ada keteduhan di mata burung itu, tapi juga seperti ada perpisahan. Rizky duduk di beranda, mengelus bulu burung itu dengan hati-hati. "Kau kenapa, perkutut? Apa kau mau terbang lagi?" tanyanya pelan. Burung itu mengangguk. "Ya, mengangguk." Rizky terdiam. Sejak dulu burung itu memang istimewa, datang dari langit dalam mimpi, menuntunnya dari kemiskinan, dan membawanya ke puncak kejayaan. Tapi kini, perkutut putih itu terlihat seolah akan pergi selamanya. Beberapa menit kemudian, seekor elang besar terbang dari arah hutan, melayang rendah. Burung perkutut itu mengepakkan sayapnya, lalu menoleh sekali ke arah Rizky dan berkata dalam suara halus yang hanya Rizky yang bisa dengar, "Tugas kami selesai. Engkau telah lulus ujian hati. Kini saatnya engkau melanjutkan hidupmu dengan cahaya dari dalam dirimu sendiri." Perkutut putih itu pun terbang, menumpang angin pagi yang lembut, menyusuri langit biru, lalu menghilang ke balik awan. Rizky tak menahan air mata. Ia berdiri, menatap langit dengan dada lapang. Ia tahu, kepergian burung itu bukan akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Beberapa tahun kemudian, Rizky tak hanya menjadi kaya secara materi. Ia membangun sekolah gratis di desanya, memperbaiki masjid, dan membuka rumah makan yang menyediakan makanan gratis untuk kaum miskin. Rumah lamanya tetap berdiri, kini dijadikan tempat singgah anak-anak yatim dan orang terlantar. Di dinding rumah itu, tergantung lukisan burung perkutut putih. Di bawahnya terukir kalimat, "Rezeki sejati bukanlah emas atau harta, melainkan hati yang bersih dan tangan yang ringan menolong." Desa yang dulu miskin dan penuh penderitaan, kini berubah. Jalan-jalan diperbaiki, anak-anak bisa sekolah, para petani punya pupuk dan alat modern. Semua karena Rizky tidak melupakan asal-usulnya. Suatu malam, di tepi sawah, seorang anak kecil miskin duduk termenung karena perutnya lapar. Tiba-tiba, seekor burung kecil putih hinggap di pundaknya. Anak itu menoleh, lalu tersenyum. Burung itu menatapnya, lalu mengepakkan sayap, mengajak anak itu berdiri. Dan begitulah, keajaiban kembali dimulai bukan pada Rizky, tapi pada seseorang yang baru. Karena, konon katanya, burung perkutut putih hanya datang pada orang yang berhati tulus dan diuji oleh kehidupan. Tamat.